أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada yang agung, yang maha suci, Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha pengasih dan tak pilih kasih. Juga salawat beserta salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah beliau, menjalankan ajaran-ajaran beliau, dan kelak mendapatkan syafaatul utsma di yaumil akhirah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ampura sebelumnya telat karena ada jadwal ronda, jadi ronda dulu, setor muka. Ya alhamdulillah warga udah pada paham lah. Kata ketua suhu, udah yang penting hadir, setor muka. Sebatang dua batang, habis itu silakan mau ke pos 2 katanya. Ya, alhamdulillah. Jadi saya kalau ke sini ditanya sama warga, mau kemana? Pos 2. Ya, ini hari ini alhamdulillah nggak ada judul, berarti pembawa acara sudah sadar dari kekhilafannya selama ini, atau takut barangnya bagaimana nggak paham. Cuma aneh biasanya ngasih judul nggak ngasih judul. Ini butuh konfirmasi sebenarnya ada apa ini. Karena saya sampaikan yang paling berat bukan yang menyampaikan tapi yang ngasih judul. Barangnya numpuk ke dia semua mudah-mudahan. Udah ketemu turut-turut kemarin. Udah ketemu turut-turut kemarin. Iya kalau udah ngerasain kan udah yakin dia. Ya kita awali dengan rasa syukur kita kepada yang agung, yang maha suci, Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi telah disampaikan panjang lebar oleh Ustadz Yayan. Dan juga semoga kedepannya Ustadz Yayan bisa lebih lama untuk menyampaikan mutiara hikmahnya. Ya, jangan lebih lama lah ilmu-ilmunya. Serba salah terkadang om jadi penyampai begini nih serba salah. Iya, yang disampaikan harus yang sudah dialami. Tapi ada keterangan yang lain menyembunyikan ilmu juga hukumannya berat. Ya bisa masuk ke dalam neraka. Jadi di sisi lain nggak boleh nyembunyiin ilmu, di sisi lain harus yang sudah dialami, dipraktekkan. Nah inilah kendalanya saya di sini. Ya untuk menyampaikan kadang suka begitulah, tapi ya biidznillah, biqudratillah, birahmatillah, mudah-mudahan ya semua yang kami hadir di sini mendapat perlindungan dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan yang berasal di dalam diri maupun keburukan yang berasal dari luar diri kita. Mudah-mudahan yayasan menjadi cikal bakal kemajuan masa keemasan daripada YPPAI Si Jago Tapok di abad ini, semakin cemerlang, semakin sukses ke depannya, bisa memberi manfaat kepada lebih luas lagi, bisa melebarkan sayap selebar-lebarnya, sehingga cita-cita daripada guru-guru kita, para pendiri YPPAI bisa terwujudkan, terlaksana
Insya Allah itu semua berkat pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama tadi menambahkan dari Ustadz Yayan, benar, bersyukur. Bersyukur dan terus bersyukur ini kata yang sangat mudah diucapkan ya, tapi mungkin kadang kita suka lalai, kadang kita terlena dengan keadaan diri, dengan keadaan lingkungan dan lain sebagainya, yang memang semua itu harus diterima, harus ridho tadi, karena itu salah satu solusi. Ya, salah satu solusi dari apapun permasalahan kita, itu salah satu solusi gerbang utamanya adalah ridho dulu, menerima. Mungkin kita ulang-ulang aja lah pengalaman-pengalaman yang pernah saya sampaikan. Kalau memang masalah atau suatu urusan itu harus diawali dengan ridho. Ya, ibarat kita dikasih barang, kalau belum kita terima, ya barang itu akan terus ada di situ. Cuma kalau udah kita terima itu barang, ya insya Allah nggak khawatir, ya nggak khawatir barang itu akan hilang atau dan lain sebagainya. Paham kagak nih? Enggak ya? Ya contoh lah, contoh. Ngulang-ulang aja ini mah, review. Kayak kejadian waktu pengajian di Tambun, ya setiap malam Sabtu saya juga sering cerita, mungkin ibu-ibu belum dengar ceritanya. Jadi setiap pengajian Bu, itu pernah suatu kali istri itu nggak bantu-bantu, jadi tiap pengajian urus sendiri aja kita. Nyapu sendiri, ya ngepel sendiri, gelar karpet sendiri dan lain sebagainya. Angka 1 ada tuh si siapa namanya, Asep, Caca Handika, angka 1. Makan sendiri, gelar karpet sendiri, nyuci piring sendiri, oh pokoknya sendiri dah. Apa ya gelarnya? Gelar karpet. Tapi emang nggak menyalahkan istri juga, karena pandangan istri itu, ayah tuh malam begadang, pagi harus ngajar, kapan istirahatnya, paling nggak bawa, pokoknya punya alasan lah, sehingga bahasa kasarnya kesel lah. Bukan nggak nerima pengajian, cuma ya itu, emang lakinya agak ngeyel. Lah terus itu berjalan selama beberapa kali kan, selama beberapa kali sampai tergoda lah kita dengan bisikan-bisikan setan. Punya bini begini amat ya. Di sini kan ada pengajian, bukan kita mabok atau kita apa berpoya-poya kan, enggak, ngaji. Tapi bantuin buat acara juga enggak, ya pokoknya ngedumel aja itu setiap ini pengajian. Selang beberapa bulan, beberapa kali pengajian, lah itulah ketika saya nyuci piring adalah bahasa dalam diri. Bahasa dalam diri yang mengungkapkan cakman gitu bahasanya. Sampai kapanpun kalau kamu ngeluh, kalau kamu nggak terima dengan keadaan ini, kalau kamu belum ridho dengan keadaan ini, dengan sifat istrimu, sikap istrimu, sampai kapanpun nggak akan kelar. Kalau pengen kelar, kamu harus terima, harus ridho, harus happy dalam menghadapi masalah ini. Nah, itu saya lagi nyuci piring langsung ketawa ngakak. Untung nggak ada bini tuh. Kalau ada bini, wah laki gua stres ini. Lagi nyuci piring ketawa kan gitu ya. Untung bini nggak ada, itu saya bener ketawa ngakak gitu lagi nyuci piring. Karena ada bahasa begitu dalam diri. Saya pikir-pikir iya juga ya. Ini kalau saya belum terima keadaan ini nggak kelar-kelar ini. Artinya terus kita kesel,
ya setiap pengajian kesel sama bini, setiap ini kesel sama bini, terus nggak bakal kelar nih masalah. Akhirnya mulai saya rubah mindset, ya pola pikir, keadaan diri, keadaan batin, ya. Akhirnya ya Allah, ya udah, saya ridho dengan keadaan ini, saya terima dengan sikap istri saya. Nah itu nggak lama, pengajian besoknya kan seminggu sekali tuh, itu langsung kelihatan perubahannya, asli langsung kelihatan. Cuma walaupun nggak secara ekstrim, ya totalitas. Awalnya sih cuma nyuruh bocah ngaji tuh, selesai ngaji ini tolong gelar di karpet digelar, nanti ada pengajian Pak Usman. Wih, kita kan kaget Pak. Wih, langsung berubah begini nih bini nih. Sampai ke depannya dia yang nyapu, sampai ke depannya dia mau ngepel, sampai ke depannya dia mau bantu nyuci piring. Oh, ternyata begini pola menyelesaikan masalah. Artinya apa? Kita ridho dulu dengan keadaan kita, terima dulu dengan sikap atau keadaan-keadaan yang membuat kita nggak suka nih. Kita terima dulu, kita ikhlas dulu. Nah, dari situ akan ada perubahan ya dalam keadaan kita. Seringlah banyak kejadian lah, ya kayak nggak punya rokok, itu sering cerita. Rokok ora ada, duit dipegang bini, kan? Mau beli kita orang megang. Itu kalau kita uring-uringan nggak kelar-kelar itu. Begini amat ya. Mau ngerokok gitu susah amat. Lah itu terus setan tuh bisikin terus nggak kelar-kelar. Tapi di saat diterima, ya udah, emang orang ada duit rokok habis, ya udah nggak ngerokok dulu lah. Ya, udah nerima begitu kita keluar dah. Kita keluar nongkrong, ada temen nyamperin. Nah, nggak ngerokok, udah tadi di rumah udah habis. Manggil anaknya dah. Sini, beliin rokok 2 bungkus buat Ustadz. Tuh. Dapat 2 bungkus, padahal jarang kita beli rokok 2 bungkus Om, justru lagi nggak punya duit malah dapat 2 bungkus. Kita mikir lagi, ya Allah, emang begini polanya kali ya, emang kudu diterima dulu, ridho dulu. Ya udah nggak apa-apa, emang kagak ada duit, rokok habis, ya udah saya kagak ngerokok gitu model nerimanya, nggak ngerokok dulu lah. Lah itu datang bayar rokok, ya itu berkali-kali lah. Ya udah emang rokok nggak ada, nggak ngerokok dulu lah, tiba-tiba ada. Ya udah nggak ada bensin, nggak berangkat dulu lah ke Asri, ya tiba-tiba berangkat. Ya itu pengalaman lah yang sudah dialami. Ya jadi apapun itu kita ridho dulu, sehingga membentuk pola positif yang akan direspon oleh alam semesta. Apa yang ada di dalam diri, jika itu adalah positif, maka energi yang akan dihasilkan dari alam semesta, frekuensi keilahian juga akan positif. Gue ngomong apa sih Bang? Gue nggak paham ya. Ya pokoknya begitu dah. Iya. Apa tadi itu? Susah diulang itu. Ya kalau dikaitkan dengan hadis qudsi kan jelas, ana inda zonni abdibi. Aku bagaimana dengan prasangka hambaku. Lah kadang kita seringnya apa? Ngeluh, ya enggak? Ya kan seringnya begitu. Saya lah. Lah itu justru itu tuh menimbulkan energi negatif dalam diri. Sehingga alam semesta pun merespon hal yang negatif juga. Ya, maka merubah dari yang negatif ke positif. Nah itu makanya ada istilah dulu pertama saya ke Garut ketemu Waedi, untuk pertama dan terakhir kalinya tuh beliau sedang mewejang itu, membahas tentang tahalli dan tajalli. Itu kalau nggak salah dari jam 1 apa jam 2 ya, setengah 2 lah nyampe rumah Waedi tuh, sampai jam 4. Masya Allah, kondisi beliau lagi memakai oksigen.
ya tabung oksigen yang gede tuh, masukin ke hidung, sampai dalam hati saya bilang, ini kuat banget ngomong ya. Ada be yang diomongin, ilmunya benar-benar luar biasa ini YD katanya. Ya salah satunya beliau ngebahas tentang itu yang saya ingat ya, tentang tahalli dan tajalli. Artinya apa? Mengeluarkan daripada sifat-sifat tercela yang ada di dalam diri. Hal-hal negatif yang ada di dalam diri kita keluarkan dan kita masukkan hal-hal yang positif. Ya pola pikir tadi, pemikiran, keyakinan yang negatif dalam diri kita keluarkan dan kita masukkan keyakinan ataupun pola pikir yang positif, sehingga dari situ nanti akan sampai kepada makom yang namanya tajalli. Ya kalau bahasa ringannya, di situ akan ada pertolongan Gusti Allah. Allah akan memperlihatkan kasih sayangnya, ya memperlihatkan kekuasaannya setelah kita bisa takhalli dan tahalli, merubah mindset negatif kepada mindset positif. Ya pola pikir keyakinan yang tadinya negatif kita rubah menjadi pola pikir yang positif, ya dengan ridho tadi. Ya makanya sering ada pembahasan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lah ayat ini sering jadi pembahasan di kalangan para pembicara di TikTok ya maupun dimanapun berada, ngebahas ayat ini nih macam-macam versinya, ngalor ngidul, muter-muter. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubah dengan dirinya sendiri. Ada yang berasumsi berarti Allah nggak punya kuasa. Kenapa? Karena kalau kaumnya nggak ngerubah, maka Allah pun tidak akan ngerubah. Berarti apa yang menjadi afalnya Allah tergantung dengan afalnya makhluk. Sedangkan itu tidak bisa kita terima bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi maksud keterangan ini, ya ayat ini adalah gampangnya begini. Allah tidak akan merubah. Ma di situ isim mausul. Ya, ma di situ kalau dalam gramatika bahasa Arab tuh mempunyai 3 fungsi. Syarhul ismi, hakikatul musamma, sama halul madhkur. Makanya ketika dalam bahasa Arab ditanya, siapa namamu? Kalau dalam bahasa Arab siapa kan man. Kalau emma itu apa? Tapi prakteknya ketika ditanya siapa namamu itu menggunakan ma. Ma ismuka bukan man. Seharusnya kan man. Man siapa? Ismuka namamu. Tapi justru yang digunakan adalah ma. Ma ismuka. Artinya tetap siapa namamu. Ya karena salah satu fungsinya adalah syarhul musamma, hakikatul musamma, syarhul ismi wa halul madhkur. Artinya apa? Dalam ayat tersebut, ma di situ bisa kita ambil contoh yang sangat simpel. Ketika Allah memberikan kita sehat, memberikan kita nikmat, itu Allah tidak akan merubah nikmat tersebut sehingga kita yang merubahnya sendiri. Contoh, kita sehat sekarang. Kayak saya lah misalnya, sehat, nggak ada flu, nggak ada batuk, ya nggak ada meriang. Saya rubah kesehatan ini. Tadi siang minum es habis 3 gelas apa? Ya, emang lagi pada makan bareng nih, bareng guru-guru lagi pada makan-makan. Itu es 3 gelas. Iya, kita sambal juga, es juga. Nah, udah akhirnya menjelang sore menjelang maghrib merianglah kita, bapil, batuk, pilek, flu. Lah itu maksudnya. Jadi Allah nggak akan bikin kita flu, batuk, pilek, meriang kalau nggak saya sendiri yang bikin itu. Maksudnya saya minum es, saya makan yang pedes-pedes, ya nggak menjaga pola makan, nggak menjaga kesehatan, ya sehingga keadaan tubuh kita yang tadinya nikmat, sehat, akhirnya jatuh dalam
penyakit tersebut, maksudnya begitu. Ya kalau kita nggak ngerubah istilah menjaga pola makan, menjaga kesehatan, maka tetap kita berada dalam posisi kenikmatan tersebut. Nah, itu salah satu pengertian ya atau makna daripada ayat tersebut. Jadi sampai mana tadi? Iya. Batuk pilek. Pernah juga pusing saya, sakit kepala. Udah dikerokin ya, minta kerokin. Saya tuh anti kerok, dari dulu anti kerok. Nggak kuat kalau dikerokin tuh badan kerasanya gimana gitu, perih. Tapi karena saking sakitnya tuh kepala, saya minta kerokin. Kalau obat emang dari dulu bisa dibilang anti lah. Kecuali bener-bener parah baru minum obat. Minta kerokin sama istri, udah dikerokin masih pusing juga, akhirnya minum obat ya karena udah saking sakitnya kepala nih, minum obat udah apa baik lah, masih sakit juga bang. Aduh, kata kita sakit apa ini, ilo gua ke dokter kagak dah. Akhirnya kita ingat tuh pengalaman yang udah apa, kamu terima dulu itu penyakit, ridho dulu dengan penyakit itu, rasakan dulu itu penyakitnya. Dengan begitu insya Allah hilang tuh penyakit, gitu bahasanya mah. Udah, ini saya duduk, saya rasain tuh sakit kepala yang bener-bener luar biasa sakitnya. Ya kita ridho lah, ya Allah saya terima sakit ini begini, mohon hampura Gusti. Wah pokoknya macam-macam lah kita ngomong bentuk ridho kita menerima penyakit tersebut. Udah duduk diam begitu sambil ngerasain, sambil nikmatin tuh sakit. Nggak lama, hitungan menit ya, nggak lama hitungan menit, alhamdulillah Allah kasih kesembuhan, sembuh itu penyakit. Ya asal kita ridho dulu, terima dulu. Awalnya kan saya nggak terima, aduh pala sakit begini, aduh kerokin apa kerokin, nggak terima. Udah dikerokin nggak mempan juga obat-obat, nggak terima kan. Akhirnya pakai jalur langit tadi kan, ke jalur langit. Iya, jalur langit langsung kita, untung lagi nggak maju, nggak ada lampu merah, jalur langit melancar. Ya langsung kita nelpon Gusti Allah. Nih dekat nih. Di bahasa kita nelpon Gusti Allah, wah Gusti saya terima, saya ridho Gusti, semoga Gusti mengampuni dosa saya melalui sakit kepala ini Gusti, alhamdulillah nikmatin. Udah kelar, habis nelpon Gusti Allah kelar masalah, sembuh gitu ya. Bisa dipahami bisa. Nah, makanya kata Gusti Allah, ana inda zanni abdi bi, apapun itulah termasuk hujan dan lain sebagainya ya termasuk bapak kan pernah saya juga cerita. Jadi jam 3 pagi ditelepon saya sama bapak, sakit katanya dadanya. Saya langsung ke Cibitung, bawa ke rumah sakit, ternyata divonis dokter jantung. Wah ini mah jantung ini, udah ini cek jantung. Saya bilang ke bapak, Pak, bohong, dokternya bohong. Bapak tuh cuma masuk angin doang. Emang awalnya tuh karena ngangkat berat, ya ngangkat barang berat, dari situ tuh langsung ngejoprak. Saya bilang, udah Pak, ini masuk angin doang. Beberapa hari di rumah sakit, keluarlah. Nah itu sempet-sempetnya mau keluar ke rumah sakit nyamperin dokter tuh babe itu. Ngapain be? Mau nanya ke dokter, nanya apa? Dok, boleh ngerokok kan? Sakit jantung, sempet-sempetnya nanya ngerokok. Kata dokter apa? Bapak nih penyakitnya udah parah, jantungnya udah parah, jangan coba-coba ngerokok, mulai sekarang berhenti ngerokok. Pulanglah kan, udah nyampe rumah bengong aja babe kan, diem be. Pikir kita yang namanya orang sakit kan. Ada saya tanya, Pak, ngapa sih?
Masih nggak enak? Bukan. Bapak pengen ngerokok ya. Asam bet mulut biasa ngerokok katanya. Oh gitu Pak. Ya udah langsung kita beliin bagun rokok sebungkus ini Pak, isep Pak, isep. Oh habis kita domelin sama emak, sama adik-adik, sama saudara, habis domelin. Nah, gimana sih orang bapak sakit jantung suruh ngerokok begini. Oh habis kita domelin. Pak mau ngerokok kan? Iya mau. Isep ya, isep udah. Yang ngomel mau ngomel di belakang biarin, kita ngerokok berdua sama bapak. Tapi jangan banyak-banyak Pak ya, sehari sekali dah. Iya iya us. Udah ngerokok. Alhamdulillah sampai sekarang rokok jalan, penyakitnya juga udah nggak, alhamdulillah udah nggak kerasa lagi, udah nggak banyak keluhan. Tuh, karena saya mikir waktu itu, waduh babe lagi sakit ini, udah sukma, udah jiwanya diponis jantung, ya kan? Terus pikirannya pun yang tadinya biasa ngudut buat refleksi, dicegah juga. Wah double penyakitnya nih kata saya nih. Udah Pak ngerokok aja ngerokok Pak, ngerokok sehari sebatang, sehari 2 batang, terus sampai sebungkus, alhamdulillah sampai sekarang. Ya itu kan kembali ke pola pikir dan keyakinan. Kalau kita bilang nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Cuma kalau kata kita, aduh ngerokok, ntar kata dokter bahaya ini, bisa parah, ya bisa ribet. Contoh yang pernah saya sampaikan juga, kehujanan. Ya kita inda zoni abdibi, tergantung prasangka kita. Kalau kita lagi kehujanan, tiba-tiba terbesit dalam pikiran kita, wah hujannya meriang dah gua, insya Allah pulang meriang. Tapi kalau kehujanan, justru kita balik pola pikir kita, keyakinan kita, apa mindset ya, mindset kita rubah. Ya Allah ini hujan rahmat, ini rahmatmu ya Allah yang turun. Namanya rahmat, nggak ada yang bikin penyakit. Di mana-mana rahmat itu justru jadi obat, bikin nyegerin badan. Kita nikmati itu hujan, insya Allah ya nyampe rumah seger, bahkan penyakit-penyakit yang ada pun bisa hilang. Nah, itu contoh ya, udah saya praktekin juga, insya Allah soheh. Kalau jangan dua-duaan belum. Kemarin musim kemarau ya, lagi ini giliran lagi dapat musim hujan, wah bingung kita nih, bentrok mulu urusan ini. Begitu menyikapi semuanya lah kita. Ini menjadi contoh ya, contoh buat semua permasalahan kita, apapun itulah. Yang penting kita ridho dulu ya, ridho dulu, terima dulu, rasakan apa yang dikasih sama kita ya. Kalau sakit rasakan dulu sakitnya dengan ridho tadi, dengan terima tadi, insya Allah. Kalau bahasa kita kan ada, segala daya dan upaya hamba pasrahkan siapa atas kehendak Gusti. Lah itu udah artinya apa? Ya udah Gusti, saya mah pengen sembuh, bahasa kita mah ya. Cuman kita nggak ngomong langsung, ya Allah saya terima ini keadaan ini, saya ridho, saya ikhlas, segala daya dan upaya hamba pasrahkan kepada Yang Agung Maha Suci Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Saya pengen sembuh, saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen apalah dan lain sebagainya. Lah itu masuk ke dalam kalimat tersebut ya, sehingga menjadi pertolongan ijabah daripada keinginan atau doa-doa kita ya. Jadi bahasa semoga, mudah-mudahan yang tadi memang ada versi yang mengatakan, wah nggak yakin doa kok pakai semoga, doa kok pakai mudah-mudahan, berarti nggak yakin sama Gusti Allah gitu kan. Nah versi yang tadi Ustadz Yayan, oh bukan nggak yakin, itu justru sifat atau sikap tawadu kita ya. Kita karena merasa hina, merasa banyak dosa, sehingga kita memohon. Bahasa permohonan, bahasa tawadu tadi dengan bahasa semoga dan mudah-mudahan ya, dua-duanya benar lah ya, dua-duanya benar. Jadi kita mengatakan semoga, mudah-mudahan, tetap dalam hati mah yakin gitu kan. Apalagi itu bahasa udah nggak ada, ya udah. Jadi dua-duanya sama.
Bukan berarti yang nggak ada semoga, nggak ada mudah-mudahan, oh berarti nggak tawadu. Kenapa kok nggak ada semoga, nggak ada mudah-mudahan? Bukan. Yang ada semoga dan ada mudah-mudahan berarti nggak yakin. Bukan juga. Ya dua-duanya benar. Yang tanpa semoga mudah-mudahan ya berarti udah yakin. Yang pakai semoga mudah-mudahan itu babnya tawadu, ya rendah diri kita di hadapan Gusti Allah. Ya mudah-mudahan, semoga gitu kan, tapi tetap diiringi dengan keyakinan yang penuh kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu juga beberapa kali lah saya praktekin juga, udah sembuh gitu kan. Orang mau doain sembuh-sembuh baik, pernah juga ngalamin itu. Orang mau doain sembuh-sembuh baik, udah kayak situ yang nyembuhin, sampai digituin kita. Saya pikir ya Allah Maha menyembuhkan, nggak perlu kata mudah-mudahan, semoga. Jadi dalam bahasa udah sembuh itu di situ ada doa. Wah, ya pokoknya begitulah, disingkat jadi udah sembuh. Iya, cuma orang menilainya, orang mau doa minta sama Gusti Allah udah kayak ente aja yang menyembuhkan gitu. Dia nggak paham dalaman gue kan gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Ya kadang kita kalau lagi begini makanya semoga selalu diberi kesehatan lahir batin. Nah itu jangan lupa dalam doa juga, benar kata Ustadz Yayan tuh, dalam doa juga kudu hati-hati. Jadi jangan semoga diberi kesehatan lah, itu kudu hati-hati. Makanya saya dalam bermunajat semoga selalu diberi kesehatan lahir batin, ada bahasa selalunya. Artinya apa? Ya sekarang sehat, besok sehat, kedepannya sehat. Kalau bahasanya cuma semoga Ikhwan diberi kesehatan, lah udah sehat minta sehat, akhirnya apa? Ya sakit dulu lah. Gimana mau dikasih sehat kalau nggak sakit, ya enggak? Iya ora. Iyalah bahasanya kan begitu. Nah, iya, ente minta sehat, sedangkan ente udah punya sehat nih, gimana caranya saya ngasih sehat? Ya sakit dulu, udah sakit baru dikasih sehat nih. Aku ijabah doamu minta sehat kan? Iya Gusti, udah sakit baru dikasih sehat lah, udah sehat minta sehat, akhirnya sakit dulu. Makanya bahasanya ya Allah semoga selalu diberi kesehatan lahir batin, atau doa yang paling simple, ya Allah Engkau Maha tahu apa yang aku tahu, amin. Udah gitu aja udah. Itu bahasa ngeledek juga. Ya, minta sama Gusti Allah. Ya intinya dari apa ya? Saya penasaran sampai sekarang Om. Itu yang kisahnya Nabi Musa yang Gusti Allah tuh dibikin ketawa sama tuh orang tuh. Siapa namanya? Asib ya, Asib bin siapa itu? Iya. Ketika Nabi Musa bersama kaumnya munajat sama Gusti Allah minta turunin hujan, nggak dijabah sama Gusti Allah. Kenapa Gusti? Di antara kaummu ada yang berbuat adu domba. Ya sukanya ngadu domba. Makanya nggak dijabah gara-gara dia no. Lah terus gimana? Datengin hambaku yang bernama Asib bin siapa gitu. Pas didatengin lah bahasanya kan begitu banget, ya enggak? Bahasanya ya Allah ilok nurunin hujan doang kagak bisa. Bahasanya kita kayak ngeledek. Ilok nurunin hujan doang kagak bisa, ya Allah kasih kok cuma hujan doang, kau kan maha kuasa Gusti. Pokoknya bahasa-bahasa begitulah yang aneh. Nabi Musa kayak dengernya nih orang doa begini amat ya, kagak ada sopan santunnya. Tapi diijabah sama Gusti Allah kan, dikabul sama Gusti Allah. Akhirnya penasaran, Gusti ini model kayak gimana nih hamba begini. Oh dia telah membuatku tertawa sehari 3 kali. Lah itu saya sampai sekarang penasaran tuh gimana caranya bikin Gusti Allah ketawa sehari 3 kali. Itu belum ketemu sampai sekarang tuh. Ya bikin Gusti Allah ketawa sehari 3 kali. Artinya apa? Ya melakukan amal yang diridhoi Gusti Allah. Gusti Allah kan nggak ketawa lah. Ya Gusti Allah nggak ketawa. Cuma ada amalan yang bikin Gusti Allah tuh ridho. Ya, nah itu. Makanya aneh-aneh lah keadaan jiwa-jiwa para mujahid, ya para
pelaku spiritual, para salikin, ini macam-macam keadaannya. Wali, makanya wali itu bermacam-macam namanya, bermacam-macam tingkatnya, bermacam-macam makomnya. Ini wali, ada yang kalau kita tahu kan wali kutub. Nah, wali kutub nih wali yang sedunia cuma satu, nggak ada lagi. Satu-satunya di dunia itu namanya wali kutub. Ada wali abdal. Wali abdal nih dua, yang menjaga timur dan barat. Ada lagi yang lucu, wali rojab. Kenapa dibilang wali rojab? Karena setiap bulan rojab dia meriang. Ini nggak lama bulan rojab nih, sekarang udah Jumadil Akhir. Ya, sekarang udah Jumadil Akhir, besok bulan rojab. Nah, kita lihat nih bulan rojab ikhwan yang meriang siapa nih? Nah, saya pernah itu bulan rojab saya meriang beberapa hari itu, ya Allah meriang. Wah, wali gua nih. Udah senang begitu, nggak taunya beberapa bulan meriang juga. Kagak jadi, gue jadi wali. Jadi syaratnya tuh wali meriangnya bulan rojab doang. Selain bulan rojab nggak meriang dia. 3 hari atau 7 hari meriang banget wali. Nah, wali rojab, wali abdal, wali kutub. Ada lagi yang lebih unik tuh namanya wali malamatiyah. Wali malamatiyah ini modelnya kayak ikhwan YPPA Om. Iya, kalau ngaji pakai celana, pakai kaos. Ya kayak wa kita lah, wahen. Ya kan, pakai lepis. Saya pertama kali ngaji wahen tuh pakai lepis. Di rumahnya siapa Bang Sibit? Wahin ya. Pakai lepis, pakai kaos. Wahen tuh. Saya kira gurunya itu Ustadz Absori. Beliau lagi jelasin surat Al-Falaq waktu itu. Tung 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 tung. Wah, ini gurunya lagi sombong-sombong ya. Oh, ini gurunya, oh begini. Nggak tahu, dikasih tahu, bukan itu pembimbing kita mah itu. Wah, kita lihat pakai lepis, aduh, pakai kaosnya begitu lagi. Waduh, kata kita pembimbing kita begini modelnya. Itu sekali-kalinya saya dengar ujangan tuh bener-bener apa ya, keras. Setelahnya nggak pernah saya dengar ujang keras tuh, nggak pernah. Sekali-kalinya pertama saya ngaji tuh sambil ngerokok tuh ujang bener-bener tuh. Gua tantang raja dukun di sini. Hampir ngomong begitu. Sakti juga nih orang. Berani ngomong. Dalam hati kita udah ngomong apa baik kan dalam hati. Kita ini membasmi kemusyrikan. Gua tantang raja dukun dimanapun, gua tantang sini. Widih. Nadanya keras tuh Sambil ngerokok kan, puas sambil ngomong. Bang Daniel di ujung nangis. Aduh, bocah kesurupan ini. Bocah kesurupan ini kata kita. Orang wajang kemusyrikan kan, maksudnya bukan wajangan yang sedih, wajangan yang tegas, bocah nangis. Kita pikir dulu kesurupan nih bocah. Kesini-sininya santai kan. Sampai sambil nyanyi, lu ngomong apa gua bodoh amat gitu kan. Di kontrakannya Bang Sipit tuh wajang sambil nyanyi ya dari TikTok katanya. Emang bener juga lu ngomong apa gua bodoh amat, itu bahasa ma'rifat itu, ya enggak? Kadang kan kita masih terpengaruh dengan omongan orang kan. Orang ngomong begini kita sakit hati, orang ngomong begini kita tersinggung, orang berbuat ini kita enggak terima. Akhirnya keluar bahasa itu kan, lu ngomong apa gua bodoh amat. Kata kita bahasa ma'rifat juga ini, susah begitu. Ya, bisa menepis hal-hal yang seharusnya bikin kita marah, jengkel, benci, kesel, ngedumel. Ya kita tepis dengan santai aja udah. Nah, itu ya pengalaman-pengalaman lah, kita lagi curhat lah. Curhat. Bahkan wahen juga, Ustadz, dulu ada Ustadz di sini di PPAI. Cuma dia mah nggak yakin gimana Ya nggak yakin dengan ajaran ini katanya. Terus gimana ya mental, kata begitu. Mental, pokoknya bahasa simple, cuma ya begitulah. Ya bahasa simple, cuma ya ketemunya kan ketika kita ditanya, kamu yakin sama Gusti Allah? Lah itu jawabannya agak-agak ngeri-ngeri sedap. Kalau bilang nggak yakin, kafir kita.
Ya enggak? Lu yakin sama Gusti Allah? Gimana ya? Kafir. Enggak yakin. Kalau kita langsung jawab yakin, wah hati-hati. Lah kok hati-hati? Yakin butuh pembuktian, bro, ya enggak? Enggak cuma yakin doang. Lu yakin? Yakin. Wah, pembuktiannya inilah katanya yakin. Ya kan? Ketemu lagi katanya yakin. Wah, itu yang berat tuh. Mana aja. Itu dari Wahen. Kalau Wahedi begitu doang nanyanya. Tahu ada yang ini kali, ada yang laporin tuh. Wah, ada ustadz gitu kali. Saya duduk dekat pintu dipanggil. Mana ustadz? Ustadz Rizwan mana? Waduh. Wah, ada yang laporin ini, kata kita ribet urusannya nih. Maju, suruh maju kita mau Edi. Iya, Wak. Bawa apa saat kemari? Orang bawa apa-apa. Ente kemari ente. Ustadz kemari bawa apa? Bawa apa ya? Bingung kita jawabnya, Om. Saya bilang waktu itu nggak bawa apa-apa, Wak. Sering ikut ngaji. Ya, beberapa kali, Wak. Tapi percaya kan Allah ada? Percaya, Wak. Oh, udah cukup, udah cukup. Iya, gitu doang bahasanya. Percaya sama Allah, percaya, Wak. Udah cukup, udah itu aja cukup. Kesini baru kita paham, ya Allah. Kita jawab nggak percaya, kita kafir. Kita jawab percaya, lah itulah pembuktiannya. Ayo, kemarin bilang percaya, ketemu kejadiannya udah melengos, ya enggak, katanya percaya sama Gusti Allah, kan begitu. Ya itulah unik ya, uniknya di kita begitu. Memang benar-benar di sini tuh seakan-akan tuh nggak boleh buat main-main. Ya memang harus jejak bener-bener. Iya. Yang boleh main-main cuma Kang Tatang ya. Jadi ikhwan di seluruh dunia yang boleh main-main. Astagfirullahaladzim. Cuma Kang Tatang doang itu yang boleh main-main. Iya. Kenyataannya seperti itulah. Ngomong begini sebagai pembicara ngeri-ngeri sedap lah. Kalau kita nggak langsung ngembaliin, ya ngembaliin kepada Gusti Allah. Wah. Makanya sering di akhir saya sampaikan, ya Allah Gusti, semoga memberi kami kekuatan untuk bisa mengamalkan. Ya, bisa mengamalkan. Ya udah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bisa jejak di dalam ajaran ini, untuk bisa jejak di dalam melangkah ke jalan yang diridhoi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga iman Islam kita, Allah jaga hati kita dari hal-hal yang dapat merusak keimanan kita, yang dapat menjauhkan kita dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan Allah beri kekuatan kepada kita untuk bisa senantiasa bersyukur kepadanya, senantiasa ridho dan ikhlas dalam setiap ketetapan dan takdir-takdirnya. Dan kita juga berharap kepada Gusti Allah agar Allah jadikan kita termasuk minas syuhada il maqbulin, termasuk orang yang senantiasa berbahagia, senantiasa happy, sehingga nanti pada akhir hayat kita Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.